Tadi saya sudah minta izin dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sartika Utahayan. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Saya di sini mengimbaskan budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tergerak mengimbaskan kemari karena saya juga mantan Medan Kota. Saya dulu guru dari Gracia Sustain. Jadi kita tetangga ya. Kalau kakak adik kita pasti sudah bertemu di sini juga, ya kan? Nah, jadi kami punya tugas dari diklat kami untuk mengimbaskan ke sekolah khususnya kepada guru-guru mengenai budaya positif. Ya, jadi dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar sedikit saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif yang saya yakin kita sudah banyak tahu mengenai budaya positif ini. Nah, apa itu budaya positif? Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif ini mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini memang sekarang lagi digadang-gadang pemerintah untuk mengubah paradigma pendidikan dari yang lama menjadi yang baru. Jadi kita sebagai guru akan melihat apakah kita sudah melakukan budaya positif, menerapkan budaya positif di sekolah, dengan juga di kelas. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini mendorong nilai-nilai atau keyakinan universal, kebajikan yang diterapkan di sekolah. Untuk apa? Sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kita mendidik anak-anak ini untuk melahirkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Benar Bapak Ibu? Ya, apalagi kita menghadapi anak-anak sekarang ini berbeda dengan anak-anak yang era zaman kita dulu. Kalau kita lihat guru dulu kita takut kan? Kalau anak-anak sekarang Bapak Ibu, kalau saya, rambut saya dipegang, badan saya dikusuk-kusuk, padahal kita, ya memang sudah begitu zamannya. Nah, tapi tetap terikat, tapi pada alurnya juga ya. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, boleh kita lihat perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ini disiplin positif sudah banyak kita lihat warawiri ya di PMM. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mau mulai ke sini, saya ada pertanyaan pemantik dulu kepada Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita mau mendisiplinkan anak, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Ada Bapak Ibu yang bisa? Iya, tidak bisa. Yang lain, silakan Bapak Ibu. Menghukum anak, apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak bisa kata ibu itu. Nanti kita akan lihat jawabannya. Apakah benar yang dibilang ibu itu atau bagaimana ya? Semuanya boleh mengucapkan ya kan? Benar salahnya kita akan lihat nanti. Jadi ada 7 konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol guru. Ini akan menarik nanti ya. Yang keenam, keyakinan kelas. Mungkin kita sama-sama sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Walaupun di sini sudah ada, saya lihat nih, kesepakatan kelas. Ini dia nanti bagaimana kita membuatnya. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah tahu kurikulum kita yang sekarang, kurikulum merdeka, yaitu menciptakan anak-anak yang mempunyai profil pelajaran Pancasila. Ada 6 profil pelajaran Pancasila. Bapak Ibu sama-sama dulu kita ucapkan. Apa itu yang pertama?
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, apa itu? Untuk apa itu rupanya P5? Iya kan? Nah, kita mau menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira berdiferensiasi itu apa ya? Nah, berdiferensiasi itu berbeda-beda. Peserta didik itu mempunyai kebutuhan dan minat yang berbeda-beda. Nah, maka kita menyesuaikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira kalau kita melihat ya, saya masuk ke guru penggerak ini, sebenarnya kita sudah melakukannya Bapak Ibu di kelas, baik di kelas kita, baik di barisan, namun kita nggak tahu apa yang kita buat itu. Makanya setelah masuk jadi guru penggerak, sebenarnya guru penggerak itu dipandang orang sesuatu yang wah, kalau saya setelah masuk tidak Bapak Ibu, iya kan? Jadi jangan kita melihat guru penggerak begini, begana, tidak. Kita semua belajar di situ. Semuanya kita bisa jadi guru penggerak. Bahkan yang tidak guru penggerak, ada embel-embel guru penggeraknya Bapak Ibu, banyak yang lebih berbuat. Benar? Benar. Jadi tidak ada perbedaannya. Nah, berdiferensiasi berbeda-beda. Di mananya berbeda? Ada 3. Yang pertama konten, proses, produk, ya. Nah, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi begini Bapak Ibu. Guru mengontrol murid. Kira-kira bisakah kita mengontrol murid? Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar? Kita akan lihat nanti ya. Ilusi mengatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah dia paradigma yang lama Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa mengontrol. Boleh ke depan dulu satu orang saya panggil? Coba. Sini Bu cantik. Nah, ya kan? Nah, ini ibaratkan ini Ibu lagi lah biar cantik. Ya berdua ya sini. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi Ibu, Bapak, Ibu. Sangat berharga. Terus, ayo sini. Ayo. Nah, ya. Ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi, nah, Ibu mau meminta. Nah, sekarang karena ini sesuatu yang berharga sama Ibu, ya kan? Silahkan. Coba pengaruhi Ibu ini, apakah dia memberi atau tidak? Masih nggak? Ayo cari, bujuk. Bagaimana? Ancaman, gombalan, bujuk rayuan, pelukan, silakan. Ibu, ini sesuatu yang berharga Ibu, ya? Berharga. Apakah anggap benda ini sesuatu yang berharga? Apakah Ibu mau memberikan sesuatu yang berharga pada orang lain? Nah, oke. Terima kasih. Nah, silakan duduk. Ya. Nah, berarti kenapa dia memberikan sesuatu yang berharga? Karena stimulus Ibu itu berhasil, ya kan? Jadi sebenarnya yang mengontrol diri kita sendiri itu siapa? Benar, kita akan lihat ya. Baik, tadi betul ngasihnya ya. Nah, ini dia. Mengubah paradigma teori stimulus menjadi respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat Bapak Ibu, nampak? Realitas. Kebutuhan kita sama, benar? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Benar Bapak Ibu? Ada yang bilang baju merah cantik, ya kan?
Ada yang bilang baju merah nggak cantik, ya kan? Sih. Nah yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Benar Bapak Ibu? Tidak benar. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu nanti ada hubungannya ke teori kontrol ini yang tadi ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Salah Bapak Ibu. Yang benar, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Benar? Benar ya Bapak Ibu? Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan, ya kan? Padahal teori kontrol mengatakan semua perilaku mempunyai tujuan. Bisa ya Bapak Ibu? Sudah kira-kira bisa membuka pola pikir kita. Di sini kita mau mengubah mindset Bapak Ibu, ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak Bapak Ibu. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Iya benar. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah Anda bisa dipengaruhi atau tidak? Seperti ilustrasi tadi, ada sesuatu yang berharga sama ibu kacamata, tapi bisa dipengaruhi oleh ibu dengan bujuk rayuan tadi, ya kan? Nah itu tergantung, kalau memang silahkan diberi silahkan, ya kan? Kita tidak boleh memaksa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ayo Bapak Ibu, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Dalam hal ini murid? Tidak Bapak Ibu. Terjawab ya, terjawab. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Siapapun tidak bisa kita kontrol, ya. Kenapa? Nanti ada alasannya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya kita guru-guru di sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi, ya. Tidak ada saya yang paling pintar, nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna, benar? Tidak ada manusia. Guru-guru di sini pun tidak ada yang langsung ya number one, tidak. Pasti ada kelemahan dan kelebihan. Kita jadikan kelemahan menjadi kekuatan. Itu yang namanya project kelima. Di mana kita kelemahan kita, di situ kita asah dia menjadi suatu kelebihan. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nggak ada ya sekarang model berpikir win-win solution. Pak Karul. Udah hilang. Oke. Selanjutnya, ini menarik Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya silahkan ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kedua, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Di sini kita lihat, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Kita garis bawah nih Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan peserta didik tanpa Bapak Ibu, tanpa imbalan. Nggak boleh guru lagi mengimbal Bapak Ibu, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kalau di UT dulu mungkin sama ya, ada namanya strategi pembelajaran. Di pembelajaran kami itu dikatakan mungkin semua tamatan UNIMAT atau dari mana, pasti kita belajar ada reward atau dan juga ada namanya punishment, hukuman. Tetapi seiring perkembangan zaman Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi namanya memberikan hukuman. Apa alasannya kita akan lihat. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan dari disiplin positif itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat slide selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, apakah murid-murid kita itu manusia juga? Apakah yang kita ajari itu manusia? Manusia. Ternyata guru dan murid itu adalah juga manusia. Kita guru ya Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar kita apa Bapak Ibu? Kita lihat ke depan. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai itu. Ada yang pertama namanya, jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup, benar? Kita itu harus bertahan hidup, ya kan? Gak mau yang cepat-cepat lewat kan? Yang selanjutnya, kita butuh kasih sayang Bapak Ibu dan rasa diterima.
ya kan? Cinta dan kasih sayang. Ada di sini yang tidak mau dicintai, Bapak Ibu? Walaupun kita sudah tua, perlu kita dicintai kan? Dicintai anak-anak, dicintai suami, ya kan? Selanjutnya penguasaan. Siapapun perlu penguasaan. Apa aja itu nanti kita lihat. Selanjutnya kebebasan. Coba Bapak yang kaca, Bapak, menurut Bapak kebebasan itu bagaimana? Bapak mau bebasnya bagaimana, Pak? Bebas ngapain? Kalau saya pribadi, saya mau pengennya bebas berkawan, bebas, ya kan? Kemana-mana bebas. Bapak gimana, Pak? Pengen bebas yang bagaimana? Bebas melakukan apa yang kita ingin lakukan. Iya, tepuk tangan. Berarti keinginan hati yang pertama. Kalau ibu, kalian mau pengen bebas yang bagaimana, Bu? Bebas berekspresi, bebas memakai baju yang bagaimana tapi sopan. Kira-kira seperti itu kan? Nah, selanjutnya kesenangan. Kalau cewek-cewek, Bapak Ibu, kalau ditanya kesenangan, belanja, ya kan? Shopping ternyata itu bagian dari kesenangan, Bapak Ibu. Demikian juga untuk anak, ya. Jadi mereka juga adalah manusia yang butuh kebutuhan dasar tadi. Ada berapa, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ini perlu kita tahu, Bapak Ibu. Ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi, bertahan hidup. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena kebutuhan dasar manusia. Kita bekerja karena kita butuh, ya kan? Kita beribadah karena memang kita butuh. Kita belanja-belanja karena memang itu kebutuhan dasar manusia kita, ya. Selanjutnya, nih contohnya. Bertahan hidup itu bagaimana ya, Bu? Siapa tanya sama saya? Bu Tika, ya. Bertahan hidup ini contohnya ini. Kita butuh makanan, benar? Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang dikatakan bertahan hidup. Segala fisik, ya, untuk fisik kita. Ada yang bisa di sini hidup tanpa makan? Nggak ada, ya. Oke, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Apanya itu, ya? Diterima, dipedulikan, ya kan Ibu? Ibu senior kita di sini mungkin sudah punya anak yang udah dewasa, ya Bapak Ibu, ya, sudah. Kalau nggak ditelepon atau disapa pasti ada, kemana anakku, ya, seperti itu, ya. Mama saya juga begitu, sombong kali kau nggak telepon-telepon mamamu di kampung ini, katanya seperti itu. Setelah saya belajar di guru penggerak, Bapak Ibu, saya nggak berkecil hati lagi kalau dibilang sombong kali kau nggak telepon. Ternyata mereka juga perlu dipedulikan. Bahkan diri kita sendiri, ya kan. Kalau suami kita cuek atau apa, kayak rasanya sesuatu, ya kan. Ada yang masih lajang di sini? Ada. Coba kekasihnya nggak ngechat 1 hari atau bahkan nggak balas chat aja, senyum-senyum kita, ya. Oke, penguasaan. Nah, ini yang penguasaan ini bagaimana? Harga diri, ya. Semua manusia memiliki harga diri. Itu ditentukan dengan nilai diri. Jadi kita nggak boleh menghakimi, sepele dan sebagainya, ya. Selanjutnya keinginan untuk dianggap, diakui, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kayak ibu-ibu kalau curhat didengar aja udah cukup, ya kan? Nah, itu ternyata penguasaan itu, Bapak Ibu, masuk ke kebutuhan penguasaan. Selanjutnya keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kesenangan. Wow, yang pertama bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kita kembali. Peserta didik kita adalah juga manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia, ya kan? Kita harus menerima mereka, menyayangi mereka, menerima segala kekurangannya. Kalau dulu kami di Gracia, kepala sekolah kami katakan begini, jangan karena anak itu ingus-ingusan kalian cuekin, katanya. Ya kan? Benar juga. Sampai sekarang saya masih ingat. Benar juga kata Bapak itu. Setelah belajar dari sini kita terima, kita belajar, kita ingat ternyata betul semuanya manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Oke, Bapak masih semangat, Bapak Ibu? Semangat. Apa sudah pernah mendengarnya? Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba dulu speaking dulu kita. Udah gak ngantuk-ngantuk kayaknya. Coba cari pasangannya. Semangat, Bapak Ibu. Masih berapa menit ini, ya kan? Coba, ayo cari pasangannya. Ayo, berdiri. Cari pasangannya. Ini kita menentukan bilangan ganjil genap, ya kan? Ayo Ibu cantik bawa pasangan Ibu.
Oke, boleh ya? Iya. Oke, silakan. Tangannya posisi tangannya begini. Sini bu sama. Oh ya pas ibu itu bapak itu video. Sini bu sini. Jadi tangannya seperti ini. Ayo tangannya posisinya seperti ini. Iya. Oke. Enggak gini. Iya. Jadi kita tentukan dulu bapak ibu siapa yang genap, siapa yang ganjil. Nah, sudah. Jadi kalau muncul nanti bilangan ganjil, berarti dia memukul atau menangkap yang genap. Contoh bisa ya? Bisa ya? Bisa. Saya contohkan. Nenek mempunyai 5 ekor ayam. Kira-kira cepat menghindar. Nah, iya. Kalau ibu bilangan ganjil, kalau dalam cerita itu, iya bilangannya ganjil, berarti bilangan ganjil ya berusaha memukul yang genap menghindar. Paham ya? Iya betul dia berat. Kalau yang saya sebut bilangan genap, dia bergerak yang mau menghindar ya. Oke, kita mulai. Ya, nenek punya 5 ekor ayam. Oke. Nah, terus yang saya sebutkan bilangan ganjil kali berarti dia bergerak gitu. Nah, sudah ternyata ada 1 ekor, udah 1 ekor musang memakan 2 ayam. Nah, akhirnya ayam nenek mati dan sekarang tinggal 3. Nah, tiba-tiba paman datang membawa 10 ekor. Nah, jadi ayam nenek bertambah menjadi 13. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oh, udah ya, udah bagus ya, silakan duduk. Baik. Apa lagi? Oke, baik. Udah kembali mindfulness ya. Udah hadir seutuhnya di sini ya. Oke, nah kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 7 tadi. Kita sekarang sudah ke 4 Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama motivasi intrinsik. Ini dari dalam dirinya sendiri, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, yang kedua, ada motivasi ekstrinsik, ini dari luar diri kita. Ini ditandai dengan untuk mendapat imbalan dan penghargaan orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ternyata ada 2 motivasi perilaku manusia itu. Kalau dia mau berperilaku untuk dihargai, ada juga supaya nggak mendapatkan hukuman. Contoh nih, ibu kalau mau presensi pagi-pagi, mau cepat, kenapa ibu lakukan itu? Ada motivasi di situ kan, supaya tidak telat, ya kan? Terus tunjangannya penuh, ya kan? Sama seperti anak-anak kita. Nah, kenapa dia datang cepat? Kenapa? Supaya dia juga nggak telat. Supaya yang paling banyak, kenapa anak cepat itu datang kalau bisa nyari Senin? Supaya nggak dihukum. Itu sebenarnya motivasi. Jadi kita mau menumbuhkan anak itu dari dalam dirinya kah, atau dari luarnya? Nah, ayo Bapak Ibu. Ini ada namanya hukuman konsekuensi restitusi. Udah sering-sering ngomong ini ya. Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana. Perbedaan ketiga ini Bapak Ibu ya, boleh dipahami. Kalau hukuman tiba-tiba, ya kan, tidak direncanakan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Iya betul. Yang ketiga, bersifat satu arah.
bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi itulah yang dikatakan tadi hukuman. Selanjutnya kita lihat berupa hukuman fisik dan fisikis. Masih ada nggak di sini yang berani memukul siswa? Asik. Oke, kita lihat mungkin setelah pembelajaran ini tidak lagi Bapak Ibu ya kan. Betul ya. Namanya manusiawi ya kan. Selanjutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Dia tadi hukuman itu tiba-tiba tidak searah. Kalau ini konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau yang ketiga restitusi. Ini ya, ada segitiga restitusi nanti kita lihat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi. Oke, nah dari slide ini boleh dibaca tuh Bapak Ibu. Silakan. Tadi hukuman bagaimana? Tidak terencana, tiba-tiba. Saya ada pertanyaan oleh-oleh untuk Bapak Ibu di sini. Yuk, dicontek dulu ya tiga ini. Nah, ayo. Nampak ya? Kurang jelas ya? Kita matikan lampu. Boleh. Mana? Besarkan. Bolehlah Pak Parul, dibesarkan Pak Parul. Itu tulisannya apa pakai? Kenapa nggak pakai? Fokus saya. Macam modal apa? Jadi fokusnya coba di. Udah? Bisa ya? Nampak? Ayo Bapak Ibu. Berbayang. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Benar, kita lihat nanti ya. Menurut itu hukuman. Tadi sudah ada perbedaannya ya. Hukuman itu tiba-tiba, tidak satu arah, hanya dibuat satu orang. Kalau konsekuensi dibuat karena kesepakatan seperti yang sudah digini, ya kan? Oke, kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman? Oke, berpintar. Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, baik. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ayo, mulai bingung. Ingat ya, konsekuensi kalau restitusi itu cara kita menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi kita ini ada dua, hukuman atau konsekuensi. Hukuman tadi tiba-tiba, tanda-tandanya tiba-tiba aja. Mungkin karena kita emosional pak, gitu kan? Duduk seperti itu. Kalau konsekuensi, dia sudah ada kesepakatan. Artinya ketika dia melakukan itu, dia sudah tahu apa yang akan dia dapatkan setelah melakukan itu. Itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Coba kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, kita lihat ya. Jadi nampak. Kalau mencatat 100 kali kan nggak ada kesepakatan kan? Itu searah itu dari guru tiba-tiba itu ya kan? Oke, pandai Bapak Ibu. Tepuk tangan kita semuanya. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Bapak pejok, Bapak olahraga ya? Iya, itu hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman, benar. Oke. Nah, tindakan guru. Kita lihat inilah kunci jawabannya. Kita sama-sama lihat kunci jawabannya. Jadi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Jelas ya? Karena si pembuatnya adalah satu orang ya kan, nggak ada. Terus, lari mengelilingi, benar hukuman. Kita benar tadi ya. Selanjutnya yang ketiga hukuman, mengganti kertas tugas benar, konsekuensi dijawab itu tadi. Membersihkan juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Selanjutnya lari mengeliling karena terlambat, konsekuensi. Kalau ada kata karena
Berarti sudah ada kesepakatan nih, tanda-tandanya Bapak Ibu. Itu bedanya ya. Jadi yang pertama tadi hukuman itu satu arah, tiba-tiba, ya kan? Terus dia berupa fisik dan fisikis. Jadi hukuman ini bisa kita melalui fisik, ada juga dari kata-kata. Bahkan sering kita lakukan itu, mencondong ke kata bullying, ya kan Bapak Ibu. Bahkan saya pribadi kalau sebelum masuk ke pembelajaran guru penggerak ini, ternyata yang didapat dari guru penggerak ini bukan embel-embel jadi A, jadi B, jadi C, tidak Bapak Ibu, tetapi mengubah pola pikir kita. Semoga nanti Bapak Ibu di angkatan selanjutnya boleh berdiskusi sama saya, ya kan? Tadi belajar kita bagaimana menjawab essay sama-sama, kita gotong royongkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini, ayo Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu saya mau Ibu Bapak lihat ke depan. Kira-kira gambaran kita di sini sebagai guru yang mana? Jujur Bapak Ibu, dalam hati saja. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Apakah Ibu sebagai penghukum? Apakah Ibu pembuat merasa bersalah? Apakah Ibu pemantau? Apakah Ibu berlaku sebagai teman? Apakah Ibu sebagai manajer? Bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru yang sebenarnya? Ini sebenarnya kalau kita lihat ke kondisi murid kita, nggak boleh sebenarnya sebagai ini, tergantung kondisi murid. Tapi sesuai dengan memang teori-teori ilmu yang berkembang, kita akan menjawab sebagai guru sebaiknya kita berlaku sebagai posisi yang bagaimana. Tadi posisi kontrol sebagai berapa Pak? Bapak Ibu? 5. Ayo kita sebutkan. Pemukul, pemantau, teman, ya kan? Manajer dan pembuat rasa bersalah. Ini tanda-tandanya bagaimana ya? Contoh, lihat ini Bapak Ibu. Kalau Ibu sering mengatakan ini kepada anak-anak Ibu, berarti itulah posisi Ibu. Nampak? Ya. Iya. Ini kita balik. Oke. Ini ada kasusnya Adi terlambat hadir ke sekolah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa hadir tepat waktu? Nah, posisi Ibu yang mengatakan ini, Ibu sudah termasuk penghukum. Ini Bapak Ibu. Dan ini banyak kita temukan. Saya pribadi juga seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Setelah belajar ini nanti pasti ada sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi, paling utama, kebutuhan dasar manusia. Itu yang paling mengena. Yang kedua, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kan sudah berjanji pada Ibu tidak datang terlambat lagi. Kan ada guru seperti ini kan? Ada kan? Nah, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Sedih kali Ibu kau bikin katanya. Ini posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Dan ini banyak juga ini. Ini setengah-setengah kejam, setengah-setengah lembut, ya kan? Oke, yang ketiga, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji sama Ibu kan? Kenapa telat lagi? Sambil senyum, ya kan? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu. Nanti Ibu bantu ya. Ketika Ibu mengucapkan seperti ini dalam hal apapun ya untuk anak ya, ini posisi Ibu adalah sebagai teman. Selanjutnya kita lihat yang keempat, pemantau itu yang bagaimana ya? Pemantau ini kalau kira-kira kalimatnya seperti ini. Adi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Iya, benar. Nanti kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Maksudnya tinggal di kelas, nggak boleh dulu pulang cepat-cepat sesuai seperti temannya. Ini posisi pemantau. Nah, kita lihat nih manajer. Manajer itu yang bagaimana ya? Nah, manajer ini kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ayo, mana kira-kira ya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya kesalahanmu itu? Ayo, dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu, dari 5 ini, saya mau tanya dulu. Kita sebagai guru secara pribadi, kalau kita pun misalnya ditegur kepala sekolah, ada posisi kepala sekolah hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira
juga orangnya langsung takut kalau cepet katanya seperti itu kan. Ibu kalau di pas saya nanti. Coba dari kalimat ini, kita nih sebagai terdakwanya, kita yang membuat kesalahan, kita pribadi, yang mana ibu sukai? Silakan Bapak Ibu, yang mana? Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Manajer, kenapa? Apakah seperti ini? Apakah kamu tahu nak kesalahanmu? Atau gini aja, Budi, tahu gak kamu kenapa kamu saya panggil kemarin? Kita gak menghakimi dia kan? Iya kan? Kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas namanya. Terus kita ucapkan lagi, tadi ibu dengar dari teman kamu ternyata memukul si A. Kita validasi dulu, artinya kita tanya dulu apakah memang betul kesalahan itu dilakukan. Ya, selanjutnya kalau sudah dapat seperti itu, baru kita bilang, apakah kamu tahu kesepakatan kelas kita nak? Coba sebutkan. Nah kalau disebutkan, nah kamu pintar itu nak, nanti ada videonya. Nah kamu pintar, berarti kalau kamu melakukan kesalahan ada konsekuensinya kan? Seperti itu. Artinya kita nggak boleh langsung menghakimi, apalagi mendakwa, ya kan? Kita harus mengembalikan dia ke habitatnya sebagaimana dia semula. Jadi kita nggak boleh langsung benar. Udah ketakutan duluan ya kan ibu. Artinya dia nggak tahu lagi. Artinya dia sudah mencari alasan untuk membenarkan dirinya. Kira-kira seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu? Agak benar yang ini ya. Ayo kira-kira jawab jujur Bapak Ibu. Ibu yang mana nih? Kalau saya pribadi, saya sering di pembuat rasa bersalah. Banyak guru di pembuat merasa bersalah. Nanti saya kasih tahu sama kepala sekolah ya. Kan kira-kira seperti itu kan? Nanti Bu panggil Bu BP ya. Kira-kira seperti banyak kan? Oke. Baik, selanjutnya bosan Bapak Ibu? Nah, ini ya, main tebak-tebakan lagi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi apa ya? Yeay, masih fokus, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Benar ya jawabannya? Kita lihat lagi. Nih, kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Sekarang kamu berdiri di depan kelas. Terang Pak, terang. Ayo. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, 100 untuk kita semuanya. Pandi-pandi Ibu-ibu. Ya, selanjutnya. Ini ada kalimatnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya, benar. Tepuk tangan. Tapi nanti dulu. Yes, benar manajer. Nah, saya paham, senang sekali bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Setelah ini pasti ada yang berubah, ya kan? Apa yang berubah? Pola pikir, ya kan Bapak Ibu? Kita di sini berpraktisi. Saya juga tidak ada lebih-lebihnya dari Bapak Ibu. Saya di sini hanya berpraktik baik, mengimbaskan, ya. Selanjutnya kita lihat materi yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ayo, apakah Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Sudah, wow, luar biasa ya. Kalau di kelas 1 itu agak susah membuat keyakinan kelas, ya kan Bapak Ibu? Yuk, keyakinan kelas itu apa? Ayo, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yuk kita lihat dulu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kurang nampak ya. Ini cahayanya tuh laptopnya. Nah ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami guru dan murid saling menyayangi. Apakah ini sudah termasuk kesepakatan kelas? Bapak Ibu, cara membuat kesepakatan kelas itu harus menggunakan kalimat positif, ya. Boleh dilihat ini very good, ini luar biasa. Ketuk pintu sebelum masuk kelas. Tidak ada kata jangan. Jadi tidak boleh ada kata jangan. Kata jangan berarti itu peraturan. Yang membedakan peraturan dengan kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah peraturan dibuat sepihak. Benar Bapak Ibu? Peraturan dibuat sepihak oleh misalnya yang bersangkutan. Ya kan? Kalau kesepakatan kelas kita minta pendapat
dari murid-murid kita dulu. Apa yang kamu mau nak kita lakukan? Bagaimana di kelas ini kita bersikap? Itu yang kita minta. Dari boleh dicatat dalam yang kertas warna-warni yang kecil, boleh dicatat di situ Bapak Ibu. Lalu kita bacakan, kita tempel di dinding. Dari situ kita ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Ini sudah benar. Dan saya yakin ini dari murid-muridnya, bukan dari gurunya, ya kan? Tepuk tangan untuk ibu yang di kelas ini ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas bisa dari Bapak Ibu ya, bersifat abstrak ya. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Saya sudah menyinggung tadi, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak boleh ada jangan membuang sampah sembarangan. Yang benar, buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya ada anak itu yang buat, ditulisnya gini, jangan ribut. Kita ubah kata jangan jadi tertib. Nah, itu contohnya. Nah, sedikit saja agar mudah diingat. Ini contoh yang bagus ini. Gak boleh panjang-panjang, ya kan? Singkat, padat, jelas. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi berbeda kesepakatan di kelas A, berbeda di kelas B, berbeda kesepakatan di kelas C. Kenapa? Karena orangnya berbeda-beda. Benar, bukan Bapak Ibu. Karena orangnya berbeda-beda, kemauannya berbeda-beda, seleranya juga berbeda-beda, ya kan? Selanjutnya, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Iya benar. Jadi jangan hanya di satu kelas saja, semua kelas mempunyai keyakinan kelas. Wow, senang sekali berbagi ilmu sama Bapak Ibu. Nah, ini yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi inilah cara kita memperbaiki kesalahan murid Bapak Ibu. Yang pertama, ada caranya menstabilkan dulu tadi, menstabilkan identitas. Kita panggil, kita bilang seperti ini, tahukah kamu kenapa saya panggil? Nah, kira-kira seperti itu. Dengan kita mengucapkan kalimat seperti itu, sebenarnya kita udah emosi ya kan? Udah emosi, ditubuh kawannya, berdarah lah ya, dibawa lagi puskesmas yang di sana atau di sana, seperti itu kan? Tapi dengan kita belajar mengucapkan kalimat, tahukah kamu nak? Udah mulai turun itu, naik gula ya, udah mulai rendah. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kami pribadi Bapak Ibu, ini baru kami pelajari. Kami bertanya sama fasil-fasil IN yang jago-jago itu, kami tanya, kalau sudah dilanggar sekali, bolehlah kita ya kan? 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali orang yang sama bagaimana? Contoh telat. Tidak boleh dihukum kan? Jadi guru sekarang pasti ini, iya, pasti ini kan karena nggak ibu yang ngajar itu kan begitu kan? Jujur aja ya kan? Karena nggak ibu gampang kali mengucapkan teorinya. Kami juga seperti itu Bapak Ibu, sama kita. Gitu. Coba itu lagi orangnya. Udahlah. Oke. Selanjutnya, jadi restitusi itu cara kita menyelesaikan masalah ke murid ya Bapak Ibu. Nah, tahapannya yang pertama tadi, ini saya singgung, menstabilkan identitas ditandai dengan seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini Bapak Ibu ambil, pegang, simpan jauh-jauh dalam hatinya dan pola pikirnya supaya ke emosi-emosian lagi. Iya kan? Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya juga orang yang langsung cepat naik gula. Tapi setelah belajar pelan-pelan, ternyata karakter itu bisa kita ubah, emosional itu ternyata bisa kita ubah Bapak Ibu. Tapi kita ubah dari diri sendiri, bukan orang lain. Pola pikir setelah kita belajar dari kebutuhan dasar manusia tadi, ternyata setiap manusia perlu disayang, diterima, ya kan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Kamu berhak merasa, ini kalimat-kalimat yang bisa Ibu ucapkan ya, jadi bebas saja. Tapi ini kalimat-kalimat di awal yang bisa menstabilkan identitas anak tadi. Ketika Ibu panggil, Maria, udah blank. Boleh mengucapkan berbuat salah itu manusiawi ya nak. Mulailah di dada-dada kan, sebenarnya udah mau ambil kayu gitu ya kan. Tapi setelah membaca kalimat ini, mulailah seperti itu. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ini kalimat-kalimat yang diucapkan. Untuk yang pertama tadi menstabilkan. Yang kedua, jangan dia sudah ketakutan, makin kita judge, makin kita hakimi, makin ketakutan dia. Nggak mau lagi dia mengakui kesalahannya Bapak. Kita sendiri aja kalau dipanggil kepala sekolah,
dulu ya kan? Ya kan? Coba kalau dibilang Ibu Tika, manusia itu berbuat salah manusia. Udah mulai nggak ini meluluh ya kan? Kira-kira seperti itulah. Nah yang kedua kita validasi tindakan yang salah itu. Nah kalimat-kalimatnya kita lihat. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang kedua, kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kan sering ada itu, iya dipukulnya aku bu, ya kan, gitu kan? Dicurinya pensilku bu, boleh kita ucapkan kalimat itu. Kamu patut bangga karena kamu melindungi dirimu sendiri. Tapi ada kalimat selanjutnya, dibebaskan untuk itu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Itu tadi sudah saya contohkan. Kalau kita sudah membuat keyakinan seperti ini, kita bisa hubungkan. Kita panggil anak itu, kita ucapkan, inilah kalimat yang terakhir yang bisa kita buat. Apa keyakinan kelas kita? Jadi nggak usah kita cubit lagi ya, nggak usah kita marah-marah lagi. Tanya aja, apa keyakinan kelas? Janganlah pula belum kita buat ya kan keyakinan kelasnya atau udah lepas. Tapi pasti ada satu yang diingatnya. Yang kedua, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Ini dia kalimat-kalimat Bapak Ibu. Atau boleh nih, kamu mau jadi orang yang seperti apa nah? Kan gitu kan? Kamu mau jadi orang yang seperti apa nah? Apa yang mau bandel atau yang bagaimana? Pastinya nanti terdiam. Pastinya terdiam. Oke? Nah, Bapak Ibu, inilah dia contohnya penerapan segitiga restitusinya. Tapi saya yakin dari yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa ya, sudah bisa mempraktekkan segitiga restitusi tadi kalau ada anak-anak bermasalah. Ya kan Bapak Ibu? Ini sebenarnya saya senang kalau Mr. Budi ada di sini. Ya kan gak ada dia. Ya kan? Bisa ya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya. Ada berapa menit Pak? Izin Pak. 47. 47. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh bertanya seputaran budaya positif yang saya sampaikan ini, ya. Saya izinkan bertanya Bapak Ibu. Yang mana yang kira-kira belum paham, saya ulangi dari awal ya. Nih. Mana yang lebih menarik di sini Bapak Ibu? Atau semuanya nggak menarik? Menarik. Ada, ayo Bapak Ibu boleh bertanya silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan saran juga boleh. Bertanya di luar ini juga boleh, seputar guru penggerak juga boleh, iya kan? Iya silakan Pak. Terima kasih Bu. Berdiri Pak di sini biar nampak nanti. Nggak usah. Perkenalkan diri Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Hor dari salah satu guru besar studi SD Negeri 56 Jalan Puri. Jadi pertanyaan saya kan Bu, dari paparan yang telah Ibu sampaikan untuk kami di hadapan bersama. Jadi timbul sedikit pertanyaan dari saya, mulai dari lembaran pertama tadi sampai di ujung, menurut saya sangat luar biasa bagi kami semua. Dan apalagi saya pribadi mungkin baru ini pengalaman pertama saya mendengarkan hal seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini kan, ini tentang kondisi keadaan sikap kita terhadap menangani bagaimana jika kita mendapati perilaku siswa yang di luar ibaratnya yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi kalau menurut saya pribadi, apakah memang perlu mungkin bagi setiap guru? Tapi kan ada seandainya seperti sekolah yang mempunyai yaitu seperti guru bimbingan konseling seperti itu kan. Jadi banyak juga mungkin sekolah-sekolah yang tidak memiliki hal seperti tidak memiliki guru bimbingan konseling. Jadi untuk sarannya atau motivasi untuk para guru-guru seperti kami bidang studi yang mungkin kemungkinan besar tidak fokus terhadap kurang memahami lah bagaimana cara menangani siswa yang
agak bandel atau nakal seperti itu kan. Tapi mungkin berkat daripada ibu yang sampaikan ini adalah sedikit gambaran untuk kami. Jadi pertanyaan saya itu saja mungkin. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas saran saya sepertinya ya. Benar ya Bapak Ibu bilang, di SD kalau nggak salah tidak ada guru BP. Makanya kita mengambil alih semuanya kan, kita sebagai guru BP, kita sebagai guru kelas, ya kan. Paling kalau memang anak itu bermasalah sekali, kita berhubungan dengan kepala sekolah, benar? Iya kan? Ya betul. Bapak bilang guru PJOK benar, karena kan di saat permainan nggak semua bisa langsung saat pembelajaran olahraga nggak langsung kita lihat tindakan yang sebenarnya. Sering-sering melihat wali kelasnya. Namun dengan pembelajaran seperti ini Bapak Ibu saya kira sudah memberikan gambaran, walaupun mungkin terlalu cepat saya memberikan materi atau bagaimana, ya kan? Tapi saya yakin sudah memberikan gambaran. Intinya Bapak Ibu, kalau kita menangani anak yang bermasalah, kita perlakukanlah posisi kontrol kita yang mana? Manajer, benar. Kita perlakukanlah posisi kontrol kita selaku manajer. Dengan cara tadi bagaimana tanda-tandanya? Kita melakukan yang namanya restitusi. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi. Yang ketiga tadi, apa ya Bapak Ibu? Sama-sama kita. Yang ketiga tadi, ayo. Tahapannya ini yang paling penting sebenarnya, restitusi ya. Cara kita menangani, karena kalau kita bisa katakan yang jujur, murid-murid yang bermasalah ini banyak ya Bapak Ibu. Ada yang ringan, ada yang berat, ya kan. Nah, tahapan restitusi tadi ada 3. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, ini kalimatnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itulah pentingnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas ini harus perlu diingatkan? Perlu Bapak Ibu. Apakah perlu? Perlu Bapak Ibu. Mungkin di PMM kita ada seperti saya, karena saya lupa mengucapkan kesepakatan kelas saya. Apa kesepakatan kita? Nah, disiplin positif saya itu warna kuning ya? Kuning. Ternyata saya merefleksi diri kan. Oh iya, saya nggak ucapkan nih karena grogi. Saya nggak ucapkan kesepakatan kelas. Saya pikir karena sudah terpampang nyata di situ, nggak mesti diucapkan. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita mengajar, seperti kita menyampaikan tujuan pembelajaran, pasti kan kita sampaikan tujuan pembelajaran. Kesepakatan ini perlu juga kita ingatkan lagi. Karena manusia tadi kembali terbatas daya ingatnya seperti itu. Jadi melalui pembelajaran ini Bapak Ibu saya yakin sudah tahu apa itu budaya positif. Apakah budaya positif ini hanya dilakukan 1 orang, 2 orang? Tidak Bapak Ibu. Stakeholder yang ada di sekolah ini semua pemangku kepentingan, khususnya sebenarnya pemimpin sekolah. Ini yang pertama sekali menggerakkan yang namanya budaya positif ini. Karena kita harus kesepakatan dulu apa itu budaya positif yang kita lakukan. Contoh pagi-pagi ya kan piket, apa itu? Menyala murid di depan, ya kan? Ada yang telat. Kalau nggak duduk bersama kepala sekolah dan guru, nanti si A bisa jadi pemantau, yang si B manajer, yang si C. Jadi nggak ada tindakan yang berkelanjutan. Karena kalau 1 hari kita lakukan, besok nggak kita lakukan, sama aja. Tidak menjadikan karakter apa? Profil pelajar Pancasila. Karena muaranya yang kita lakukan ini Bapak Ibu, budaya positif, restitusi, keyakinan kelas, teori kontrol guru, itu semuanya muaranya adalah menciptakan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila, ya kan? Maka ditandai dengan visi. Bapak Ibu, apa visi sekolah kita? Iya kan? Visi itu juga kita harus duduk bersama membuatnya. Jadi nggak boleh hanya kepala sekolah aja yang membuat visi. Tiba-tiba caplok dari luar sana dibuat, nggak bisa seperti itu. Dari visi lah kita masuk ke budaya positif. Bagaimana kesepakatan dari situlah tercipta murid-murid yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau cerita P5 ini Bapak Ibu di K13 sudah ada ya kan? Apa itu? Tepuk PPK masih ingat ya kan? PPK itu sebenarnya, cuma kalimatnya berbeda-beda. Oke, kalau tadi yang bertanya bapak-bapak, sekarang ibu-ibu lah. Silakan bapak ibu, silakan ibu-ibu.
Yang untuk ini ya Bapak Ibu. Ayo, ayo Bapak Ibu. Silahkan kasih saran atau misalnya contoh masalah di sekolah ini, silakan Bapak Ibu. Ada? Silakan Ibu. Tidak ada? Oke. Saya agak ini dengan ibu ini. Maksudnya seperti pernah lihat atau adiknya kawan saya nggak tahu. Sekolah itu apa? Perkenalkan, nama saya Ciankan. Mungkin bertanya secara pribadi ke ibu ya. Karena saya biasanya menangani anak-anak yang seperti ini. Nah, ini kan pembelajaran kepada guru terhadap siswa. Nah, tetapi saya bertanya kepada ibu, sebesar apa efektifnya kalau hanya ini kepada guru saja? Karena seperti yang saya lihat ya, maaf ya, bukan beda-bedakan. Saya lebih banyak tahun-tahun mengajar itu di swasta. Itu jauh lebih tertib dibanding negeri. Baru 2 tahun ini saya di negeri. Kaget dalam arti disiplin itu ya, disiplin yang pertama. Jadi kalau saya melihat itu ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena kalau kami di swasta ada yang kurang dari murid itu pertama kali ke orang tua dulu. Nah, kita adakan komunikasi dengan orang tua seperti apa murid itu kita gambarkan, kita ceritakan di sekolah, gambarnya di sekolah, dan solusinya seperti apa. Nah, apakah cukup hanya ini kan pembelajaran kepada guru ya, menangani anak murid, sebesar apa efektifnya? Apakah harus dilakukan juga orang tua? Itu saja. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga mantan dari guru swasta ya kan. Kalau memang guru swasta kita bandingkan ke negeri, jujur Bu, saya dari swasta 15 tahun, dari Gracia boleh disitukan. Kalau mengenai itu Bu, mungkin di negeri ini saya terharu juga masuk ke negeri Bapak Ibu. Sebenarnya fasilitas itu banyak, ya kan? Media-media itu luar biasa, ya kan? Sebenarnya guru negeri kalau kata orang tanda kutip bla bla bla, saya enggak. Saya justru menghadapi murid-murid di negeri ini, saya seperti guru baru. Berat. Kalau di swasta kita hanya moles Bapak Ibu, ya kan? Di sana hanya kita poles perak jadi emas. Benar nggak? Dipengaruhi ekonomi, ya kan? Pendidikan orang tua, pola pikirnya sudah berbeda. Kalau di negeri Bapak Ibu, nggak usah kita bawa jauh-jauh. Semuanya yang susah sama seperti kecil di sini Bapak Ibu. Yang maaf cakap, pekerjaan orang tuanya mempengaruhi juga kan ke anak kan. Seperti itu. Jadi saya mencoba menanggapi yang Ibu bilang. Ini kan pembelajaran budaya positif sebenarnya bukan untuk hanya guru. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan ini ke anak juga. Jujur aja, kadang kita langsung Pak, belum kita tanya, udah ribut kali kan seperti itu. Udah termasuk penghukum kan. Jadi ini bisa sebenarnya untuk orang tua dan guru, tetapi karena kita di lingkungan sekolah, kita untuk guru dulu. Untuk menanggapi yang seperti Ibu bilang, nggak mungkin lah Bu, benar. Kalau di swasta itu sedikit-sedikit lapor orang tua, sedikit-sedikit kasih tahu. Bahkan tiap hari ada laporan harian itu kan. Penghubung, anak Ibu tadi begini. Waktu saya guru TK saya laporkan, anak Ibu tadi menangis karena begini, gitu kan. Itu bagus memang. Tapi kalau yang sudah kita seperti itu, sepertinya letak guru itu di mana, ya kan? Peranan guru itu di mana seperti itu. Sebelum sampai ke orang tua, sebaiknya kan kita dulu yang melakukan atau menyelesaikan masalahnya Bu, ya kan? Kalau nggak bisa lagi seperti yang saya katakan, terulang lagi bicara sama kepala sekolah, terulang lagi, atau bahkan sudah memang tindakan-tindakan yang sudah berat, yang memang sudah melanggar sekali, kita panggil orang tuanya seperti itu. Jadi ini hanya cara kita menanggapi atau menyelesaikan masalah dengan murid Ibu, bukan istilahnya lingkup yang besar yang sudah masalah besar. Itu tugas kepala sekolah, guru. Saya sering di ini ya, kelas kecil 1 sampai 3 alat tulis. Saya susah mengajar. Coba kita mau ini kan, contohnya detail lah ya. Kelas 3 kita kan mau ngetes seberapa anak yang sudah mampu detail. Kita detail pensil nggak ada.
pulpen nggak ada. Terus kita itu berulang-ulang. Nah, jadi itu tadi apa contoh masalahnya gitu ya. Coba itu kan hal seperti ini. Saya selalu bilang sama anak, kalau punya jajan 2.000, 1.000 sisakan. Oke, satu hari saya toleran. Hari kedua sudah bisa beli pensil, itu kan 2.000 jajan. Nah, terus apa ya? Setiap anak itu kan kadang-kadang kita nggak tahu seperti apa. Coba seperti itulah kesulitan saya. Hanya alat tulis yang Iya. itu Tepuk tangan untuk ibu ini. Ibu ini kayaknya, iya kan, sampai alat pensil kan siapa yang nggak bawa. Saya juga guru kelas 1, Bu. Saya paham betul yang ibu rasakan. Bahkan saya siapkan dulu di sini pensil, siapa nanti balikkan gitu. Kadang saya belikan juga, Bu, belikanlah dari kami daripada pusing sendiri kan begitu. Kalau mengenai hal yang seperti itu pasti kita harus laporkan ke orang tua, Bu. Masalah yang di sini kan masalahnya yang berbeda. Kalau pensil kan kita bukan penyedia pensil anak tadi kan, pasti kita lapor sama orang tuanya. Tapi cara pertama, Bu, ketika dia melakukan itu kan, kita nggak langsung menghukum dia. Itu seperti di situ, manajer kita selaku manajer, kita cari tahu dulu dia nggak bawa pensil itu pasti ada alasannya. Entah mamanya nggak ada uang. Nah, kita tanya dulu ini motivasinya kenapa, alasannya kenapa. Contoh, kan dia nggak bawa pensil, langsung kita libat. Kan itu kenyataan yang di lapangan kan, atau kita nggak pedulikan kan. Udah biar aja lah situ, gitu kan? Udah bosan enggak? Jadi kita pokoknya disuruhlah kita kesabaran kita tingkat dewa, Bapak Ibu. Gunakan kalimat seperti kalimat yang menstabilkan tadi. Jadi ketika ibu panggil dia, kan pasti jujur lah ibu. Pasti, kenapa kamu bawa pensil lo? Kan langsung menghukum itu namanya. Itu yang mau kita pelajari, Bapak Ibu. Boleh kita berkolaborasi dengan orang bagus, karena kita berkolaborasi itu yang sebenarnya kita penting. Berkolaborasi dengan warga sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua. Kalau sepihak saja Ibu, sedangkan kita guru ini satu rombel nih, hanya kelas 1A aja yang misalnya mendisiplinkan anak, kelas 1B enggak, gurunya cuek, enggak benar kan? Enggak terjadi budaya positif tadi. Benar yang Ibu lakukan. Memang koordinasi dengan orang tua. Jadi masalah yang ini seperti tadi di awal saya bilang, saya bertanya langsung, Bu, jadi kalau ada 10 kali dia lalat itu aja kita bilang. Itulah bahasa ini kan. Jadi kita lagi mau hukum, jadi apa yang mau kita lakukan? Kami senyum-senyum nggak minjem itu, cocok itu tanya katanya. Tapi mereka jawab seperti tadi Bapak Ibu, lakukanlah posisimu sebagai manajer. Emosi-emosinya kita ini, misalnya nggak punya uang lagi kita di kantong ini atau lapar, nggak boleh kita sebagai penghukum. Itu yang perlu di garis bawahi Bapak Ibu. Kalau untuk ini, jadi memang gurunya dulu, pola pikir gurunya dulu yang diubah. Kalau ibu yang sudah 10 kali, ya itu namanya rencana tindak lanjut, ya kan? Ada yang namanya RTL, tindak lanjut setelah itu apa? Kan seperti itu, berkolaborasi. Nah, dengan kepala sekolah, ya kan? Setelah ada kepala sekolah, panggil orang tuanya. Nggak ada lagi, nggak tahu lagi Bapak Ibu. Sama-sama kita, ya kan? Jadi intinya saya hanya membagikan praktik baik di sini budaya positif. Pasti semuanya seperti itu. Intinya Ibu, yang saya tanya, jangan menghukum anak, janganlah langsung berperilaku sebagai penghukum. Tanya dulu kenapa dia melakukan itu. Dan ini pernah saya terjadi di sekolah saya bercerita, anak saya nggak pakai sepatu, nggak ada sepatunya. Jadi saya bilang, kenapa? Saya amati dulu, saya pemantau memang. Kenapa saya ada guru kelas 2, guru olahraga Bapak Ibu, guru olahraga perempuan, galak pula ya kan. Saya aja yang mendengar ngeri kali. Saya tanya, karena saya juga latar belakangnya orang susah dari kampung sana. Saya lihat ini, kenapa ini nggak pakai sepatu gitu? Ternyata tiba-tiba kakaknya datang. Besoknya saya mau lihat dulu lah, seperti itu kan. Besoknya datang. Rupanya mereka berganti sepatu dulu. Nggak ada uang mamanya. Dek, dia anak siang, anak saya pagi. Dek, ini sepatunya. Anak saya udah pakai, kakaknya nggak, gantian mereka Bapak Ibu. Saya tanya lagi kenapa? Ternyata orang tuanya broken home, ya kan? Broken home. Terus yang kedua ada kasus seperti itu. Makanya saya bilang, saya ngomong sama kepala sekolah Ibu, betul ya kan? Saya panggil ada paguyuban, ternyata menyumbang. Ada juga dari dana bos juga yang dikasih. Kalau yang sudah seperti itu Ibu, nggak mungkin kan kita tiap hari nah sepatu, ya kan? Nah pensil, tetaplah berkolaborasi dengan orang tua. Kira-kira seperti itu Ibu yang minta. Boleh juga tanggapan dari guru lain, kan bisa beda guru beda nih cara menanganinya. Ada juga yang kedua, saya pernah punya murid begini di negeri ini. Setiap kelas tidur, datang jam 8 lewat. Iya,
Jujur aja kalau kita ibu-ibu ini kalau di rumah gampang kali ngapain anak kan. Sama anak kita gampang emosi, kok sama anak orang agak ditahan. Iya kan? Karena apa? Tujuan dia bertahan hidup tadi, mencari bertahan hidup tadi kan. Saya tanya, ternyata dia membantu orang tuanya bekerja sampai jam 3 subuh. Bapaknya lari, mamanya posisi lagi bunting. Terus coba kita bilang apa? Coba. Jadi alasan saya begini, udah tidur dulu. Setiap dia datang ke sekolah dia bersyukur saya. Karena 1 bulan nanti absen terus. Absen. Kalau datang dia tidur dia. 15 saya biarkan dulu, baru saya bangun, saya kasih pelajaran. Begitulah cara saya menanggapinya. Kalau saya dengan budaya positif ini, oh yang saya buat udah salah, kan gitu kan? Jadi kita merefleksikan diri kita. Jadi tergantung kondisi dan keadaan sekolah tadi. Nggak bisa kita cara menangani si A dengan si B. Itu sebenarnya tujuan dari teori posisi kontrol tadi. Nah, seperti itu. Kasusnya seperti ini. Anak ini kalau di kami kan jilbab harus putih. Nah, jadi sering tarik motor karena lasak ya orang Medan, lasak kejadian. Terus ininya apa di sini itu kurang pas atau koyak ya pada saat itu. Jadi dia selalu membutuhkan apa? Betul ya. Suatu saat dia tertusuk. Sudah saya ingatkan, bilang sama mama. Saya kenal mamanya, bilang sama mama. Akhirnya karena saya ada mesin jahit di rumah, lepas besok ibu bawa atau kamu datang ke rumah saya belikan. Saya tahu mamanya itu bu 3.000 perak. Mamanya saya lihat bawa anaknya jajan. Artinya kan itu kelalaian. Jadi pusing melihat orang tua seperti itu. Artinya maaf kalau nggak mampu, cuma begitu ya. Oke, kalau yang saya jadi itu bisa. Kamu cuci nggak mungkin saya mencuci. Nah itu tadi. Seperti itu. Iya benar. Ternyata ini ibu ya peduli ya kan. Luar biasa. Rata-rata kan murid seperti itu. Dianggapnya anak kecil, anak itu anaknya sendiri ya kan. Baiklah, terima kasih atas sharing-sharingnya kan. Jadi semuanya kita ini pasti punya masalah yang berbeda-beda di setiap kelas. Tapi intinya kita sudah belajar tadi budaya positif. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini ada sedikit yang tercerahkan dari posisi tadi. Ibu jadi jangan mau pusing soal seperti itu. Lakukan aja yang memang tadi seperti budaya positif dan juga posisi kontrol ibu sebagai manajer supaya ibu gak sakit, ya kan? Supaya ibu tetap waras ya kan? Maksudnya pusing sendiri kita masih punya anak ibu di rumah, ya kan? Kalau semua tetap yang seperti tadi lakukan posisi sebagai manajer dan cara-cara menyelesaikannya. Kalau untuk selanjutnya, ketika saya rasa kita lakukan maksimal cara kita, yakinlah ini kan proses Bapak Ibu. Kalau anak kecil ini kita misalnya kita seperti menggoreng ini apa? Kita membuat makanan langsung jadi. Anak-anak ini kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita ajari kelas 1 masih proses. Namanya manusia ya kan? Masih ada kelas 2, masih ada kelas 3. Jadi tugas kita hanya mencerdaskan, mengantarkan sampai ke pintu gerbang. Bapak Ibu, ya jadi nggak boleh lagi kita bawa paradigma yang lama itu. Kita bilang A harus A, sabar-sabarlah itu. Tetaplah lakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Tidak dilarang, justru harusnya berkolaborasi. Makanya bentuk paguyuban ya namanya ya, bentuk paguyuban tadi seperti itu. Jadi ibu lihat dulu backgroundnya anak itu seperti apa. Kalau sudah berkolaborasi dengan orang tuanya saya nggak tahu juga. Mungkin ada saran dari yang lain bagaimana cara menanggapinya, ya kan? Mungkin dibawalah ke lebih yang apa jenjang-jenjang misalnya ke psikolog psikiater atau apa ya kan, kenapa seperti itu. Tapi saya rasa itu karena kepedulian ibu ya kan, sebenarnya tugas orang tuanya ya kan, yang seperti itu untuk masalah jilbab tadi ya kan. Tapi cobalah ibu ingatkan dari WA seperti itu, buat juga lah keyakinan kelas. Misalnya memakai jilbab putih pentolnya seperti ini. Jadi dengan seperti itu boleh ibu nanti kalau dia melanggar lagi ada konsekuensi yang ibu lakukan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan. Atau bapak yang bisa menanggapi masalah ibu ini? Udah bagus. Udah bagus. Karena itu luar biasa ibu ini, kolaborasi orang tua, teman sejawat ibu sudah dilakukan ya kan? Baik bu. Terima kasih bapak ibu atas waktu dan kesempatan. Sedikit yang saya bagi yang mungkin tidak seberapa. Saya yakin semuanya kita sudah pernah mendengar ini walaupun sedikit, tapi saya pribadi sangat senang, ya kan? Sangat senang dengan antusias Bapak Ibu lakukan. Saya bisa berbagi praktisi baik dan di sini.
Saya berharap apa yang sudah saya bagikan membuat pikiran kita sedikit tercerahkan. Saya guru yang bagaimana, dan itu sudah saya lakukan, ya kan? Ternyata saya sudah melakukannya sedikit. Ternyata saya salah. Nah, ini yang dikatakan refleksi, ya kan? Penting kita merefleksikan merefleksikan diri. Jadi kita sebagai guru penting juga merefleksikan diri, nggak juga hanya merefleksikan pembelajaran, ya kan? Di kelas kita seringkali merefleksikan pembelajaran, apakah saya sudah benar mengajarnya, kira-kira seperti itu kan? Kita juga merefleksikan diri, apa yang sudah saya perbuat, apa yang sudah saya berikan. Kalau sudah berikan juga yang terbaik, percayalah, semuanya pasti berjalan sesuai prosesnya. Hasilnya jangan ibu langsung lihat sekarang, ibu. Saya yakin ibu kalau seperti saya bilang maunya langsung besoknya jangan ini lagi. Pasti diingatnya, ada sesuatu yang diingatnya. Begitu ya, ibu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu di sini tercerahkan yang saya berikan. Di angkatan-angkatan selanjutnya guru penggerak, saya yakin Ibu mau bergabung dan bersama dengan kami. Tidak ada sesuatu yang wah atau embel-embel A, B, C dengan di guru penggerak. Pertama saya sedikit berbagi, angkatan 9 saya kalah SD-nya. Siapa yang pernah mencoba di sini? Nggak ada ya? Ayo Bapak Ibu bergabunglah bersama kami. Enak Bapak Ibu, walaupun tugasnya nggak tidur kita dibuatnya, duet segala macam, tapi percaya ambil ilmunya. Jangan tujuannya bisa jadi A, bisa enggak. Yang penting kita mau berubah, mau belajar. Oke? Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak. Adalah sebuah kesalahan atau bukan? Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan seperti yang Caca lakukan. Ya, baiklah kita menyelesaikan masalah ini bersama. Ya, oke. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang ke rumah. Apa alasannya, nak? Apakah mama tidak marah? Menonton adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, ya kan? Ibu juga suka menonton, Mak, ya kan? Namun menonton sampai larut malam, ya, menonton TV sampai larut malam adalah dapat menyebabkan kamu jadi bangun telat, benar, ya kan? Jadi merugikan diri sendiri. Apakah Caca masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Coba sebentar. Iya. Datang tepat. Iya. Datang tepat waktu kemana? Iya. Nah, Caca masih ingat, ya kan? Nah, apa yang kamu lakukan agar kejadian ini datang ke sekolah ini tadi kan telat? Apa yang kamu lakukan supaya tidak terulang lagi? Iya, oke ya, benar ya, tidur tepat waktu, iya, menonton tidak terlalu larut malam. Baik. Nah, apa yang kamu lakukan tadi sudah tahu ya? Nah, apakah ada kesulitan melakukannya, nak? Tidak ya? Baik, Ibu berharap ya setelah hari ini kamu dapat melakukannya dengan baik. Bisa Caca? Tahukah kamu kenapa Ibu panggil di sini? Nah, menurut Fritz, apakah bermain HP saat pelajaran adalah sebuah kesalahan atau bukan? Bermain HP nah, benar ya. Ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk
ibu seperti yang kamu lakukan. Nah, baiklah kita menyelesaikan masalah, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa bermain HP saat pelajaran bridge. Pada saat saya sedang bermain game yang sangat seru. Jadi saya lupa dengan waktu. Apa menurut Rich bermain game waktu pelajaran mengganggu murid yang lain? Bermain game atau bermain HP memang adalah sesuatu yang mengasihkan. Bermain handphone saat belajar dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Nah, apakah Rich masih ingat kesepakatan di kelas kita? Nah, coba sebutkan. Tidak? Nah, bagus. Rich masih ingat. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Ya. Apa yang kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Tidak bermain HP pada saat jam pelajaran dan membatasi. Iya. Nah, Ibu berharap kamu tidak mengulangi kesalahan lagi, ya. Karena apa? Kamu sudah tahu ya, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Apakah ada kesulitan dalam melakukan itu? Tidak. Ya. Baiklah, Ibu berharap kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Oke. Saya senang memperbaiki kesalahan saya sendiri dengan inisiatif sendiri. Terima kasih. Saya memperbaiki kesalahan saya sendiri dengan cara saya sendiri. Saya memperbaiki kesalahan saya sendiri dengan cara saya sendiri. Saya memperbaiki kesalahan saya sendiri dengan cara saya sendiri. Salam Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Sartika Utahayan. Saya CGP Angkatan 10 dari Kota Medan, tepatnya dari UPTS dan 60640 Medan Johor. Nah, di sini saya akan menyampaikan refleksi yang saya sudah lakukan, yaitu pemaparan budaya positif atau pengimbasan di SD 56 Medan Kota. Kebetulan saya mengimbaskan di sekolah tangga saya karena di sekolah saya sudah banyak teman-teman CGP yang sudah mengimbaskan budaya positif dan saya tertarik mengimbaskannya di sekolah teman rekan sejawat saya. Dan kemudian saya berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menentukan waktu dan tempat di mana saya bisa melakukan pengimbasan budaya positif. Dan jujur saya sangat terharu karena saya dapat melakukan tugas ini dengan baik secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Dan yang paling membuat saya juga terharu adalah antusiasme para teman-teman sejawat di SD 56. Mereka tertarik dengan pemaparan dan materi yang saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena terlihat dalam video mereka antusias bertanya, melakukan tanya jawab tentang pemaparan budaya positif yang saya sampaikan. Kebetulan mereka belum pernah mendengar budaya positif dan di sekolah tersebut belum ada yang namanya guru penggerak. Dan mereka sangat terlibat aktif melakukan pembelajaran, sesi tanya jawab dan atas pemaparan yang saya lakukan. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman sejawat yang berada di SD 56 dan juga kepala sekolah khususnya. Dan rencana tindak lanjut yang saya akan berikan adalah saya siap membimbing teman-teman yang ada di sekolah saya sendiri dan juga di tempat SD 56 di mana saya mengimbaskan budaya positif tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sekalian dan semoga kedepannya saya lebih bergiat lagi dan konsistensi melakukan yang namanya pengembangan diri
untuk bisa melakukan praktisi baik di tempat-tempat dekat sekolah saya dan juga ke tempat sekolah yang jauh mungkin lebih baik ke depannya. Terima kasih.